Selamat pagi. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Senang sekali jika saya bisa menyapa saudara pada hari ini. Saudara-saudara, saya mendengar bahwa program Morning Blessing juga menjadi program yang diminati oleh anak-anak sekolah minggu. Dan anak-anakku, saya senang sekali mendengarkan bahwa kalian rajin mengikuti program Morning Blessing ini. Dan beberapa waktu ke depan, Pak Pendeta akan menyapa kalian dengan bahasa kalian, sehingga melalui program ini kalian juga mengerti dan memahami tentang firman Tuhan. Tentunya peran Papa dan Mama menolong kalian juga untuk dapat mengerti dan memahami apa yang akan kita diskusikan, kita renungkan melalui firman Tuhan ini. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kita untuk berdoa lebih dahulu sebelum kita mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur jika pada pagi hari ini Kau sudah bangunkan kami dari istirahat kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, udara segar, gerak tubuh yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan tentu pada hari ini kami percaya Tuhan sedang berbicara bagi kami, merencanakan dan merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan banyak hal dan perkara, kami ingin mendengarkan, merenungkan sabda-Mu yang memberi kami kekuatan di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang Tuhan dikasihi, ibu dan bapak, saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Ada sebuah kisah menarik pada zaman dahulu kala di sebuah danau yang indah. Hiduplah sekelompok burung bangau. Mereka bersahabat dengan seekor kura-kura yang juga tinggal di danau tersebut. Pada suatu ketika musim kemarau datang dan membuat air danau semakin surut dan akhirnya mengering. Para bangau pun mulai gelisah, sehingga mereka mulai berpikir untuk pergi meninggalkan danau tersebut dan mencari tempat yang lain. Dengan perasaan sedih, para bangau pun berpamitan kepada kura-kura. Kami ingin pergi untuk mencari sumber air yang lain, kata para bangau. Kura-kura pun menangis mendengar sahabatnya akan pergi. Kenapa sih kalian tega meninggalkan aku? Kita kan sudah bertahun-tahun hidup di sini, di danau ini, bermain bersama, berenang bersama, dan banyak hal kenangan-kenangan manis yang ada di danau ini, kata si kura-kura. Lalu bangau itu pun berkata, sebenarnya kami ingin mengajakmu, tapi kamu kan tidak punya sayap untuk terbang bersama kami. Si kura-kura lalu berpikir untuk mencari cara agar dapat terbang bersama para bangau. Lalu tiba-tiba ia berkata, aha, aku punya ide. Aku akan cari sebatang kayu yang panjang dan kuat, kata si kura-kura. Akhirnya para bangau itu pun mengikuti apa yang dimaksud oleh si kura-kura. Mereka mencari batang kayu dan memberikan kepada si kura-kura. Untuk apa batang kayu ini? Tanya bangau. Begini, kalian akan menggigit ujung dari batang kayu yang satu dan ujung dari batang kayu yang satu, lalu kemudian aku akan menggigit tengahnya. Sehingga dengan begitu kalian bisa membawa aku terbang. Wow, para bangau pun seperti yang mengerti ide dari si kura-kura itu. Baiklah, kita akan mencoba. Tapi janji ya, kamu tidak boleh bicara pada saat kita terbang, kata si bangau mengingatkan kura-kura itu. Karena nanti kalau kau berbicara, maka gigitanmu akan lepas dari batang kayu ini dan kamu akan jatuh. Lalu kemudian si kura-kura berjanji, oke, siap. Saya tidak akan bicara apapun juga. Lalu mulailah kedua ekor bangau menggigit batang kayu tersebut di satu kanan dan satu kiri. Lalu si kura-kura mulai menggigit di tengahnya dan mulai terbang. Ketika sudah mulai terbang, perlahan-lahan mereka naik ke atas. Dari bawah terdengar teriakan monyet-monyet yang berkata begini, hebat sekali, bangau-bangau cerdas, pinter, bisa membawa kura-kura untuk terbang tinggi. Wah, hebat, luar biasa.
Bango-bango memang binatang yang cerdas. Mendengar cerita itu, mendengar ucapan dari kera-kera yang dibawa, si kura-kura ini kemudian merasa panas hati. Dalam pikirannya dia berkata, loh, kan ini ideku, bukan idenya bangau. Lalu kemudian semakin suara itu keras memberi tepuk tangan pada bangau, kura-kura itu gak sabar. Dan lalu kemudian dia melepaskan dari mulutnya, dari gigitannya kayu tersebut, dan berteriak, ini ideku. Betul saja. Ketika dia melepaskan gigitannya, kura-kura itu pun kemudian terjatuh. Nah, apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini bagi kita? Si kura-kura sedang berada dalam sebuah kesombongan. Memang itu idenya, tetapi ia tak tahan ketika orang-orang atau binatang-binatang lain berteriak, memuji dan mengagumkan si burung bango tersebut. Nah, apa yang kita dapat tarik dari kisah ini? Bukankah hidup kita juga seperti itu? Ada berapa banyak di antara kita yang mencari panggung ketenaran, merasa ini ideku, merasa ini punyaku, merasa ini konsepku, merasa ini apa yang selama ini kubangun, dan selalu dan seterusnya yang membuat kita jadi sombong. Ada orang yang merasa bahwa kami sudah lama di sini, kami tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami. Ada orang yang berkata, kalau bukan aku, siapa yang bisa mengerjakan ini? Ada orang lain yang berkata dengan kesombongannya, kesombongan rohani, dia berkata bahwa ini Tuhan yang berkarya, tapi Tuhan memakai aku loh untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudara, anak-anakku, ada beberapa banyak di antara kita yang seperti itu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, maksud saya, pada pagi hari ini, mengajar kita dari Amsal pasal 16. Amsal pasal 16 ayat 18. Jika sudah dapat Alkitabnya, Amsal pasal 16 ayat 18, mari kita baca bersama-sama. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya ulangi lagi. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, orang yang congkak sebenarnya sedang berada pada titik kehancuran. Orang yang tinggi hati sebenarnya sedang berada pada titik kejatuhan. Oleh sebab itu, mari kita bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan pada kita, dan jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan, apa yang dapat kita kerjakan, biarlah itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan aku, bukan kita, tapi Tuhan yang menggerakkan kita bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Dan hari ini, saya inginkan pada kita semua, bahwa kita tetap terus memiliki jam doa jam 9 malam, untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita, bagi dunia ini. Tidak ada yang dapat diandalkan di sini. Orang kaya, orang hebat, bahkan Perdana Menteri, bahkan Presiden, bahkan ratu sekalipun, raja sekalipun, mengalami sakit yang sama dengan wabah COVID-19. Dan ini menunjukkan tidak ada yang dapat kita sombongkan. Oleh sebab itu, biarlah semua untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita bertelut setiap jam 9 malam bersama, memohon pengampunan dari Tuhan. Mungkin kita selama ini sombong, mungkin kita merasa dunia ini adalah sesuatu yang abadi dan kekal. Dan kita merasa bahwa apa yang kita punya lebih daripada cukup. Tapi hari ini kita mau dibuktikan dengan sebuah peristiwa, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Debu, dan sekali hisap, sekali tiup, kita akan terbang jauh. Mari kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada pagi ini kami diingatkan untuk tidak sombong, untuk tidak angkuh dan tidak congkak. Ampuni kami Tuhan, jika kami sering kali mencuri panggung, yang harusnya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi kami mengemas dalam kerendahan hati, tapi sebenarnya penuh dengan kesombongan. Terima kasih, kami diingatkan melalui firman-Mu,
untuk tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami sepanjang hari ini untuk terus berkarya dalam kerendahan hati dan sekaligus mengandalkan bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan yang bersama dengan kami. Teruslah bersama kami dan pimpin kami Tuhan melewati hari-hari kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekolah minggu, tetap semangat, andalkan Tuhan, dan jangan pernah sombong. Karena Tuhan benci dengan orang-orang yang sombong. Tuhan memberkati kita, tetap semangat selalu, dan terus berpengharapan kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.